Seiring berjalannya waktu kita belajar adalah salah satu kunci adalah memanusiakan manusia lah. We treat them how we want to be treated, intinya gitu. Dan human touch, personal touch itu very important in running a group ya. Halo semua, nama saya Kauten Jensen. Saya adalah owner dari Volley Bali di Brawe dan Butterman juga di Brawe. Kita Butterman sekarang udah ada di Jakarta, di Mall Grand Indonesia dan di daerah Senopati. Thank you so much for listening to this. Saya hari ini akan share apa yang saya tahu lah. Saya start dari sekitar tahun 2015. Tahun 2015, kakak saya itu pacaran sama chef. Jadi ceritanya dari sana. Nah, terus ada idea dia mau merit. Nah, pada saat merit itu, awalnya kita buat bakery kecil-kecilan untuk kita supply ke beberapa coffee shop gitu. Dan responnya positif. Dan beberapa teman-teman juga memang suami kakak saya itu adalah professional chef. Dia orang Prancis yang sudah melanglang buana. Jadi kita coba dari bisnis kecil-kecilan itulah start untuk supply produk. Coba buka croissant, buat quiche, dan beberapa undang teman-teman untuk private dinner. Dan beberapa ya responnya bagus, positif. Dan kita confident. Ini basically family business sih. Akhirnya 2017 kita buka Volley. Saya dulu sekolah lama di luar. Habis itu saya waktu balik awalnya saya bareng papa saya. Papa saya adalah inspirasi terbesar saya, mentor saya, Pak Jensen. Dan juga banyak teman-teman juga ngerasa papa saya tuh orang suka ngajar soalnya. Jadi papa saya tuh seniman. Papa saya itu, nama panjang saya itu Akar Sandi Sendi Lautan Jensen alias Kauten. Karena papa saya itu seorang suka buat puisi. Papa saya seorang impresario, dia suka lukisan, musik, puisi. Jadi jiwanya tuh kaya sekali. Nah, jadi papa saya ngajarkan saya banyak hal dalam hal properti, kehidupan, kesenian. Jadi sebelum saya masuk, saya banyak spend time sama papa saya sih. Sama papa saya juga encourage saya untuk masuk ke dunia F&B ini karena satu ya kita ada keluarga yang jadi seorang chef. Dan yang kedua karena saya nggak ngerti bisnisnya, saya bodoh aja. Saya beneran saya nggak ngerti, saya nggak tahu seberapa susahnya. But as we all know, in all business is all kita learning by doing lah. And the only way for us, walaupun waktu di saat kita di setup kita punya restoran, kita nggak ngerti apa-apa, teman. The only way for us, kita harus fight, terus-terusan kita fight. Jadi dari sana, dari 2017 sampai sekarang, we are never stop learning and we always fighting. Pada saat pertama kali saya buka bisnis restoran ini, saya tidak menyadari seberapa cepat turnover dari human resources. Di awal-awal itu benar-benar keluar masuk itu, apalagi kita kan kecil ya, kita belum punya HR semua sendiri, kita hiring sendiri, marketing sendiri. Itu challenging sekali dan mencari orang yang tepat untuk bisa melit sebuah tim juga sulit sekali. Namun seiring berjalannya waktu kita belajar adalah
salah satu kunci adalah memanusiakan manusia lah. We treat them how we want to be treated, intinya gitu. Dan human touch, personal touch itu very important in running a group ya. Makanya sekarang pun I'm very happy to have some of our staff yang benar-benar udah stay dari awal Volley baru buka sampai sekarang masih stay, loyalty, dan setiap mereka, kita manusia, makhluk sosial, kita nggak bisa sendiri, harus saling membantu. Every time we need help, they need help, pasti ada solusinya. Pandemi lah pasti. Pandemi, ya. Apalagi kita di dunia F&B ini, pandemi benar-benar membentuk karakter kita. Yeah. Either we die or we fight gitu. Saya juga ada pengalaman, dulunya Volley ini kita buka, kita ada di salah satu mall di Kuta ya, kita buka, dan ternyata nggak mudah gitu loh, dealing dengan orang lain, dealing dengan itu. Tapi semua, I believe, Tuhan sudah menempatkan kita di waktu yang tepat, dan semua plan itu Tuhan punya rencana yang indah. Dengan saya tutup cafe Volley saya di mall itu, mengizinkan saya untuk membuat brand baru yang namanya Butterman, yang sekarang Butterman sudah per saat ini udah ada 3 cabang, 1 di Bali, 2 di Jakarta. We plan to open tahun ini mungkin 3 lagi, Jakarta dan Surabaya. Jadi saya rasa there's always a blessing in disguise. Dalam semua challenge itu pasti ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Seperti emas harus dibakar dulu untuk dapat kemurnian yang sejati. Itu saya yakin dalam semua challenge pasti ada prevail something yang blessing di dalam kesulitan itu gitu. Pandemi itu of course 2020 kita tuh Januari pede banget lah. Itu 2019 we just pemilu kan ya, 2019 kan ya. Dan sales juga oke. Semua seakan optimis, tiba-tiba ada kejadian yang benar-benar di luar kendala kita gitu. Dan ya mungkin untuk membesarkan hati yang susah bukan saya aja, semua orang juga susah gitu. Jadi ya memang susah sekali sih, cuman yang sempat sampai tutup 2 bulan Volley saya yang di Brawa ini, cuman kita harus buka demi anak-anak. Our staff have to eat, dan itu juga saya rasa adalah salah satu kunci untuk bisa berempati. Kita nggak peduli waktu itu, kita bilang kita harus buka walaupun Volley tiap hari kita bleeding, berbulan-bulan kita bleeding. We have to open for the sake of our employees. Kita menabur yang baik, pasti akan menuai yang baik. Gitu. Dari sisi kita dengan tamu, kita men-treat tamu kita seperti family sih. Di Volley banyak expat, dan expat itu kalau misalnya suka makan itu bisa repeat, itu seminggu bisa 2 kali ke restoran kita. Dan saya pingin anak-anak, dan sudah dilakukan, I'm very happy that my staff treat them like family. They greet them by name. Hello Mr. Steve, hello Mrs. Angela, how you doing? Jadi benar-benar kita welcome itu dengan ada perasaan yang hangat yang kita buat kepada customer. Jadi itu juga salah satu kunci kenapa orang juga suka ke sini. Ya, seperti Bruce Lee bilang, be like water. Adaptability itu sangat-sangat tinggi. Ya. Challenge akan berubah. Sekarang, 5 tahun lalu itu saya tuh sendirian di sini. Sekarang itu setiap bulan ada restoran baru saya. Memang tidak mudah sih, cuman kita harus be honest ya. Jujur pada diri sendiri dan jujur kepada customer ya. Dan always giving the best gitu, karena banyak orang yang mengkompromikan quality demi profit gitu. Menurut saya it only help in the short run gitu. Apapun yang kita lakukan, we
we have to think to the long run sih, bagaimana ini, makanya Folly bisa survive 5 tahun ini, dan saya yakin Butterman juga bakal sangat sukses dalam jangka panjang karena we always adapt ya. Kita sih plan untuk Folly kita mau ada renovation ya, kita mau buka, ada rencana nih planning untuk mau buka bar. Untuk Butterman tahun ini kita rencana buka 3 cabang lagi, 2 di Jakarta, 1 di Surabaya planningnya, dan ya by God's grace kita tetap growing terus. Kompetitor semakin banyak juga, we have to bring something new lah. Dalam dunia hospitality ini orang akan selalu mencari yang baru sih. Nah, kayak kita sebagai entity yang sudah ada ini, kita mesti refresh terus-terusan, kita mesti refresh our menu, bikin menu baru, itu wajib, itu harus sudah. Kita menu sih sekitar 3 bulan itu kita pasti ada something yang baru, dan setiap bulan kita ada monthly special. Dan tapi bestseller kita keep, terus kita rolling, kita ngikutin juga kan. Folly mencoba untuk mengutilize local ingredients. Kalau nggak ada baru kita import. Jadi kita misalnya ada fresh product apa, ya kita membuat barang dari fresh product itu. Sebagian besar kita pakai lokal dengan French technique gitu. Jadi salah satu bestseller cake kita itu strawberry sama kemangi gitu. Iya, biasanya orang pakai kemangi jadi lalapan itu jadi cake gitu. Dan itu kita juga mencoba untuk mengintroduce local ingredients kepada expat. Salah satu misi kita adalah orang itu ngerti kayak Indonesia ini kaya sekali loh. Indonesia ini rempahnya luar biasa. Kita dijajah demi rempah loh. Kita sekarang adalah waktunya kita untuk educate untuk tamu-tamu expat ini seberapa kaya Indonesia ini. We are so proud to be in Indonesia. Ya, kita support lokal produk seperti sayur, ngambil di Bedugul, ikan kita ngambil dari di Jimbaran gitu. Jadi UMKM-nya kita sama-sama membantu lah.